Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qahhar, dzil azizil ghaffar. Shalli ala nuril anwar, wa sirril asrar, wa tiryakil aghyar, wa miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar. Amma ba'du. Kita sama-sama mengaji kitab Sahih Muslim hadis 2844. Ketika itu Imam Muslim menulis di dalam kitabnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya kami ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dan berkumpul. Idza sami'a wajbatan, ketika itu kami sama-sama mendengar suara gemuruh atau suara benda yang terjatuh. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, hal tadruna ma hadza, tahukah kamu apa benda yang terjatuh itu? Lalu sahabat semua menjawab, wallahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang mengetahui. Lalu kelanjutan hadis tersebut, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, hadza hajarun rumiya bihi fin nari mundu sab'ina kharifan fahuwa yahwa fin naril ana hatta intaha ila qa'riha. Kata Nabi, yang jatuh barusan itu adalah hadza hajarun, yang jatuh itu adalah sebuah batu, rumiya bihi finnari, yang dilemparkan batu itu ke dalam neraka, mundu sab'ina kharifan, kurang lebih jangkanya batu yang dilemparkan ke neraka itu adalah 70 tahun. Kata Nabi, fahuwa yahwi finnaril an, dan hari ini batu yang dilemparkan selama 70 tahun baru sampai di neraka. Hatta intaha ila qa'riha, batu itu sampai di neraka bukan hanya sampai di atasnya, hatta ila qa'riha, sampai kepada dasar neraka. Jadi kita bayangkan bagaimana dalamnya itu neraka. Kalau batu saja yang dijatuhkan selama 70 tahun, mundu sab'ina kharifan, 70 tahun itu batu dijatuhkan, dan batu itu baru nyampe ke dasar neraka, hatta intaha ila qa'riha, selama 70 tahun. Saudara bisa bayangkan berapa meter dalamnya neraka kalau batu yang dijatuhin 70 tahun baru nyampe ke dasar neraka. 70 tahun. Masya Allah, subhanallah, dalamnya neraka itu. Kalau baginda Nabi menggambarkan dahsyatnya dalamnya api neraka itu sampai 70 tahun batu baru jatuh, bagaimana panasnya dan bagaimana luar biasa dahsyatnya panasnya. Jangan jauh-jauh, Amerika Serikat yang katanya negara adidaya superpower, ketika Allah kasih dia bencana api, itu masih api dunia. Api dunia dalam sebuah keterangan yang lain itu adalah api yang asalnya dari neraka. Tapi sebelum dia api dunia dikirim ke dunia, itu api yang sumbernya dari neraka itu adalah hasil dari pendinginan selama 70 tahun. Jadi api neraka saking panasnya
Kalau nih api neraka dijadikan api dunia, manusia nggak bakal kuat. Oleh Allah itu api neraka direndam dulu, didinginin dulu selama 70 tahun. 70 tahun pendinginan saja Amerika tidak mampu ketika diporak-porandakan oleh si jago merah. Negara yang katanya adidaya, negara yang katanya kuat, ketika dia diporak-porandakan dengan angin yang bercampur dengan bara api, nggak ada apa-apanya. 70 tahun itu adalah api neraka yang direndam selama 70 tahun. Seandainya kagak direndam, bagaimana luar biasa. Jangan jauh-jauh. Bapak-bapak yang suka ngerokok ketika kesundut sama bara api, kalau nggak ngejingkrak, pasti ngejingkrak, kaget, panas. Ibu-ibu yang masak, padahal nggak kena api, cuma megang omprengnya doang, panas, dia butuh lap. Itu api dunia yang direndam selama 70 tahun. Ini adalah informasi dari baginda Rasul. Amerika segitu hebat kuatnya harus porak-poranda dengan api yang mungkin bisa disebut juga dengan azab. Di dunia nggak ada yang kuat, apalagi di neraka. Di neraka yang dahsyatnya itu ada 7 pintu. Masing-masing pintu neraka itu nggak pengen kita nyobain satu-satu. Dahsyatnya neraka itu, dalamnya 70 tahun batu yang dijatuhkan, dia baru sampai ke dasarnya. Hatta intaha ila qa'riha, ketika 70 tahun batu itu baru nyampe. Itu dahsyatnya api. Bagaimana supaya kita terhindar dari neraka? Maka kuncinya satu. Apa kuncinya? Kata Allah, tinggal melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Tapi dengan menjalankan imtithalu awamirillah, menjalankan kewajiban perintah kita kepada Allah, wajtinabu nawahi, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di dalam dunia ini agama Islam sebagai agama yang sangat mudah, agama yang memiliki toleransi yang sangat tinggi, agama yang senantiasa memberikan solusi ketika berhadapan dengan masalah kepada manusia. Banyak contohnya. Kata Allah, kau kalau ingin memiliki harta yang banyak, bukan lewat riba, tapi ambillah harta dengan banyak lewat jalan jual beli. Itu merupakan sebuah solusi, sebuah jalan keluar bagi mereka hamba-hamba yang menginginkan kekayaan lewat mengumpulkan harta. Silahkan, kata Allah, tapi lewat jalan yang namanya jual beli, bukan lewat jalan yang namanya riba, apalagi rentenir, atau sering di kampung-kampung disebut dengan bank emok. Kalau di daerah Tangerang disebutnya dengan bangke alias bank keliling. Maka jauhi apa yang telah diperintahkan, maka dekati apa yang telah diperintahkan oleh Allah, dan jauhi apa yang telah dilarang oleh Allah. Itulah agama Islam. Kita ini menjadi orang Islam adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena kita dijadikan seorang yang memeluk agama Islam. Agama Islam adalah salah satu agama yang memang di dalamnya mengajarkan tentang aturan-aturan norma yang sesuai dengan sifat kemanusiaan. Inilah kisahnya bagaimana kedalaman neraka. Kalau diukur dalamnya neraka adalah batu yang dijatuhkan selama 70 tahun dan ia baru sampai di neraka. Fahuwa yahwi finnaril an hatta intaha ila qa'riha. Mudah-mudahan kita semua dengan pengetahuan dan informasi yang dilakukan oleh para ulama lewat hadis baginda Rasul yang insya Allah hadis ini kategorinya sahih, kita bisa terhindar dari api neraka. Kita berdoa kepada Allah, nas'aluka na'udzubika minan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mudah-mudahan kita jangan sampai nyobain yang namanya neraka, kemudian kita digebek di neraka baru masuk surga. Jangan, karena nggak ada yang kuat ketika kita masuk ke neraka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Hadanallah wa iyyakum.